Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 415. Ningsi tiba-tiba merasa sangat canggung dan segera menutup mikrofonnya. Batuk, kapan kamu datang? Dia tidak mungkin mendengarnya ketika dia sedang memarahi seseorang, bukan? Ya Tuhan, tidak. Sebenarnya, aku biasanya tidak mudah tersinggung saat bermain game, dan aku tidak akan memarahi orang begitu saja. Itu semua karena Jiang Muye bermain sangat buruk hari ini. Ningsi terus menyalahkan Jiang Muye. Bibir Lu Tingqiao melengkung membentuk seringai, lucu sekali. Perkataan Lu Tingqiao yang tiba-tiba membuat Ningsi sedikit bingung. Apanya yang lucu? Cara kamu berekspresi saat mengumpat. Ningsi terdiam. Iblis, apakah kau masih punya rasa kemanusiaan? Aku sudah terluka parah, tapi kau tidak mau melepaskanku. Makan malam sudah siap, mau makan di bawah dulu? Tanya Lu Tingqiao. Makan malam. Dia benar-benar ingin makan kubis. Di bawah. Ningsi melihat di atas meja ada 3 hidangan sayur dan 1 hidangan daging, dengan sup di sampingnya. Semuanya adalah hidangan rumahan yang tampak menyegarkan dan menggugah selera. Bahkan, ada sepiring besar kubis. Apakah iblis melakukan ini dengan sengaja? Apakah ini cukup? Lu Tingqiao bertanya dengan cemas. Cukup, sudah pasti cukup. Untuk menghindari bahaya, begitu berbicara, Ningsi cepat-cepat mengambil beberapa hidangan dan mulai melahap makanan itu. Makanlah pelan-pelan. Lu Tingqiao memperhatikannya dengan kegugupan yang hampir tak terlihat di matanya. Ningsi tidak menyadari betapa gugupnya dia saat dia terus makan. Namun, saat dia makan, dia menyadari ada yang aneh. Lu Tingqiao, ada apa? Lu Tingqiao cepat-cepat meletakkan sumpitnya dan bertanya. Ningsi menggigit terong itu dan memilih kata-katanya dengan hati-hati, apakah koki Anda sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini? Lu Tingqiao menimbang-nimbang, lalu menjawab dengan yakin, tidak, suasana hatinya sangat baik hari ini. Ningsi berkedip, lalu mengapa masakannya hari ini sedikit aneh? Punggung Lu Tingqiao langsung menegang saat mendengar ini, tetapi wajahnya tetap tenang. Mengapa kamu berkata begitu? Ningsi menunjuk ke arah piring berisi terong rebus dan berkata, terong ini jelas mengandung terlalu banyak garam. Kemudian dia mengambil sepotong daging labu dan berkata, hidangan ini terlalu matang. Bahkan dagingnya yang diiris pun gosong, dan telur dadar tomatnya hampir seluruhnya berisi tomat tanpa telur. Yang terpenting, sepertinya garam tidak ditambahkan ke dalam sup. Ketika dia selesai, dia mendongak ke arah Lu Tingqiao dan hendak meneruskan kritiknya ketika dia menyadari bahwa ekspresinya aneh. Ningsi terdiam sejenak, lalu sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menelan ludahnya dan bertanya dengan lemah, Lu Tingqiao, apakah kamu yang memasak hidangan ini? Ekspresi Lu Tingqiao tampak berat, seolah-olah dia tidak ingin mengakuinya, tetapi dia juga tidak ingin berbohong padanya. Setengah detik kemudian, dia masih mengangguk kaku, Puff. Kata Ningsi kaget, itu benar-benar kamu. Dia dalam masalah besar. Kenapa dia tidak menyebutkannya lebih awal? Dia baru saja mengkritik masakan iblis seolah-olah itu bukan apa-apa. Ningsi membenamkan wajahnya di antara kedua tangannya dan dengan cepat mencoba menyelamatkan situasi dengan berkata, Ayah, kukira itu masakan kokimu. Berdasarkan standar koki profesional, tentu saja, aku berharap lebih. Siapa yang tahu itu masakan bos besar sendiri? Kuharap kau tidak keberatan jika aku bertanya, apakah ini pertama kalinya kau memasak? Tidak, aku sudah berlatih beberapa kali sebelumnya. Lu Tingqiao menjelaskan dengan sangat tidak senang. Sebagai seorang perfeksionis, dia jelas terluka oleh kegagalan pertama kali ini.